Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dwi Swanto bisa menemani Anda di bulan suci Ramadan ya, di satu Ramadan ini dan kita kembali dalam program spesial tahunan di bulan suci Ramadan yakni Dialog Interaktif Ramadan bersama UHAMKA. Nah, untuk di edisi awal ini atau satu Ramadan ini kita akan temanya ini adalah selamat datang Ramadan ya, marhaban ya Ramadan. Dan seperti biasa ya, kami juga mengundang Anda tentunya untuk ikut berinteraksi melalui telepon di 021 5869000 atau WA dan pesan singkat 081 1806543. Narasumber kita pada edisi pertama, kita sudah tersambung dengan Dr. Muhib Rosyidi MA, Ketua Lembaga Pengajian dan Pengembangan AIKA UHAMKA. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Mulai puasa gitu. Iya, nggak terasa ketemu lagi ya, baru tahun lalu kayaknya baru kemarin sudah kembali ketemu lagi ya dengan Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah bisa menyapa kembali pendengar ya di bulan suci Ramadan ini dan tentunya selamat ini ya, selamat yang sedang ini ya, yang sedang sahur pada pagi hari ini pendengar. Selamat menjalankan ibadah sahur sambil mendengarkan El Sinta dan juga bisa ikut berinteraksi. Ya, tentunya bicara mengenai bulan Ramadan ini kan bulan yang dinanti-nanti ya oleh umat Islam. Pak Ustadz, bagaimana sesungguhnya sejarah puasa dan puasa Ramadan? Baik. Baik, terima kasih Mas Wiswanto. Jadi pertama, kalau dibilang tidak terasa sudah Ramadan itu sebenarnya perasaan jangan-jangan kok tiba-tiba sudah Ramadan lagi. Jadi bukan bukan Ramadan yang dinanti sebenarnya. Hmm, Ramadan yang nggak kepikiran tiba-tiba sudah Ramadan. Kalau dinanti itu berarti sudah persiapan untuk nanti Wadah, Ramadan. tunggu-tunggu ya. Iya, ditunggu. Karena ini sebelum kita ngomongin Ramadan, sesuatu itu kalau dinanti, dirindu itu kan minimal ada tiga persoalan. Hmm, Memang ada kenangan yang kita pinginkan di sana. Kedua, bisa jadi ada harapan. Di Ramadan itu ada kenangan, ada juga harapan. Kenangan mungkin bersama orang tua, kenangan bersama siapa, atau apa yang kita kenang di bulan Ramadan. hmm, Atau ada harapan di situ. Ada harapan pahala yang besar di situ. Atau yang ketiga, kita merasa memang hari ini rasanya kurang. Pinginnya itu di Ramadan itu. Nah, itu baru kita. hmm, Kita merasa ingin dekat dengan Ramadan itu. Ya, kita biasa berdoa eh, agar sampai di bulan Ramadan. Nah, kalau berbicara tentang sejarah puasa Ramadan sendiri, memang ini kadang-kadang orang merasa rindu Ramadan, tapi jangan-jangan rindunya bukan Ramadan, tapi rindunya Idul Fitrinya, rindunya makan-makannya, gitu. hmm, Dan harusnya Ramadan itu sebagaimana makna puasanya yang diajarkan puasa, puasa itu asyam itu artinya kan imsak, menahan. hmm, Harusnya adalah melatih menahan. Nah, sejarah puasa Ramadan sendiri, kalau kita lihat sejarah puasanya, iya, sejarah puasa itu sebenarnya ada tiga tahap. Ada di awal itu sebelum diperintahkan puasa Ramadan, awalnya Nabi melihat orang-orang di Yahudi di Madinah itu puasa Asyura, 10 Muharram. Maka mereka, Nabi, kemudian bertanya dan merasa bahwa puasa ini harusnya lebih penting untuk dilakukan juga orang-orang Islam. Maka Nabi dan para sahabat kemudian mengikuti itu, puasa hmm, 10. Tapi kemudian di tahun kedua Hijriyah itulah diperintahkan puasa Ramadan. Tapi tahap perintah puasa itu kalau kita baca secara detail di ayatnya 183 184 di surat Al-Baqarah itu sebenarnya puasa Ramadan itu puasa yang dia tidak dibarengi hanya puasa saja. Karena ada perintah di situ di awal perintah memalingkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kemudian ada perintah zakat, ada juga perintah perang. Karena nanti di tahun kedua kita tahu perang Badar itu. hmm, Jadi puasa ini seolah-olah dia menjadi kontrol. Ini mau perang, biasanya agak emosi, hmm, marah, tapi kemudian ada kontrol di situ. Nah, kontrolnya apa? Ada orang yang sekedar pengennya merubah arah kiblat, pokoknya harus beda.
merubah arah kiblat itu beda karena orang Yahudi juga ibadahnya menghadap Masjidil Aqsa. Nabi nggak nyaman, maka Nabi pengennya merubah arah kiblat itu dan turunlah ayat 144 dari surat Al-Baqarah itu untuk memerintahkan Nabi memalingkan atau merubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa. Tapi kan kalau yang penting beda sama Yahudi saja, nggak bisa. Ada hal yang harus ditahan itu yang disebut dengan puasa. Sehingga perang itu menjadi kekuatan tersendiri puasa itu yang akhirnya menang di perang Badar itu. Itu karena puasa itu. Nah, disitulah kemudian kalau kita ditanya, kalau gitu makna puasa itu kan artinya menahan, mengendalikan diri. Jadi kalau kita berpikir begini, orang balap motor, balap sepeda, balap mobil itu yang menang itu bukan yang paling kenceng sebenarnya, Hmm. bukan yang paling kenceng nginjek gas, tapi dia yang bisa mengontrol kapan harus ngegas, kapan harus ngerem. Itulah yang menang. Hmm. Sehingga nggak asal yang penting ngegas, nah nggak. Iya. Saya itu ngelatih untuk mengendalikan. Nah, itu sejarahnya. Sehingga nanti kita puasa hari ini, puasa yang sebenarnya mengajarkan kita untuk bisa menahan. Nah, itu sejarahnya di tahun kedua Hijriah itu, yang pada awalnya puasa malah karena betul-betul menahan, itu ada sahabat Nabi yang nggak ngerti uh, puasa itu mulainya kapan. Hmm. Jadi Qais bin Sirmah itu sahabat Nabi itu dia puasa karena baru bangun berbuka. Ketika berbuka dia tanya ke istrinya ada makanan nggak? Belum ada, maka istrinya cari makan. Nah dia ketiduran. Nah dia nggak ngerti sahur itu dimulainya subuh apa bangun tidur. Nah, sebagian ayat mengatakan belum ada penjelasan itu, maka ketika itu dia ketiduran. Nah karena ketiduran begitu bangun, maka dia harus puasa. Jadi besok hari ini puasa, besok puasa tanpa buka, tanpa sahur. Itu pernah terjadi. Jadi Hmm. itu kisah-kisah awal puasa yang bisa jadi orang melihat nanti fikihnya lain. Oh ada ya orang puasa tapi tidak buka, tidak sahur, tapi tetap puasa. Nah, ini biasa. Nah, itu yang terjadi. Itu kira-kira sejarahnya. Sehingga kita kenapa diminta puasa, sebenarnya tugas awal puasa itu ya mengendalikan diri. Itu tugas utamanya. Karena kita kadang-kadang kalau lagi semangat, ngegas betul. Hmm. Tapi kalau lagi malas, ya malas betul. Padahal harusnya jaga kestabilan itu. Lagi manusia kadang-kadang moody ya. Kalau lagi Hmm. nggak mood masalahnya. Nah itu puasa itu ngelatih. Nah itu kira-kira di Iya, puasa tadi disampaikan ya, mengendalikan diri. Nah, kita mulai satu Ramadan ini mulai mengendalikan diri. Nah, bagaimana masyarakat memulainya? Tadi kan berbicara juga mengenai tadi sempat dianalogikan mengenai balapan juga ya. Nah, kita di sini di bulan suci Ramadan ini mulai mengendalikan diri. Bagaimana sebenarnya untuk masyarakat mungkin sudah terbiasa ya, namun kan ada juga yang istilahnya untuk masih penyesuaian gitu, Ustadz. hmm, jadi memang pengendalian diri itu tidak bisa tiba-tiba. Iya. Dia harus dibiasakan. Karena dia sama seperti skill naik motor tadi. Motor Hmm. itu skill. Mengendalikan diri itu guys. Jadi nggak bisa tiba-tiba bisa. Tapi dia harus eh, dilatih, dibiasakan. Sama seperti orang lari gitu. Ya kalau nggak biasa lari tiba-tiba disuruh lari 10 kilo ya Hmm. nggak kuat. Tapi Iya, kalau biasa lari ya maka mengendalikan diri itu memang harus ada kebiasaan di awal. Nah, tapi cara membiasakan diri inilah uniknya Islam. Kenapa hmm. kemudian puasa itu 30 hari? Karena kita ditikir betul langsung dipaksa untuk membiasakan diri. Iya, Makanya nanti di 10 hari terakhir itu sebenarnya metabolisme tubuh kita, pikiran kita sudah membiasakan diri. udah terbiasa ya. Di siang itu sebenarnya kalau sudah hari ke-20 ke atas itu rasa laparnya itu sudah mulai hilang karena sudah terbiasa kita Hmm. siang nggak makan ya ternyata Iya, bisa, malam tarawih juga ternyata bisa. Kalau di awal mungkin ya ini kuat apa enggak.
Nah, itu dibiasakan. Nah, pembiasaan itu memang tidak bisa juga mudah dilakukan kalau kita tidak punya niatan besar. Mhm. Kalau dipupuk niat, tapi niat itu juga nggak bisa dipupuk kalau nggak jelas tujuannya. Nah, ini yang harus dicari sekarang. Mmm. Sekarang siapapun kita yang mau puasa, coba dicari sebenarnya puasa kita itu targetnya apa, Mmm. tujuannya. Kita harus buat itu. Kalau kita buat target, buat tujuan, maka gampang menjalankan kebiasaan. Sama seperti orang kalau dipaksa belajar, ini buat apa? Bingung itu. Iya. Tapi kalau bilang sebulan lagi mau ujian, itu bisa dipaksa itu. Nah, muncullah kebiasaan jam khusus kapan harus baca. Nah, Ramadan juga sama. Kita targetnya apa? Tujuannya apa nih? Ramadan tahun ini Mhm. nambah hafalankah, nambah belajar sesuatu kah, nambah kebiasaan sholat malam kah? Nah, kita targetkan itu. Tapi kalau nggak punya target ya sudah agak susah kita membiasakan. Yang ada kita ya berjalan seperti biasa, yang Mhm. hanya kadang-kadang bedanya waktu makan saja. Dan ujung-ujungnya kadang-kadang buka puasa itu menjadi ajang balas dendam kalau seharian tidak makan. Nah, itu yang jadi masalah. Baik. Iya Kira-kira itu. Jadi biasakan dulu pupuk niatnya dan mhm. perjelas tujuan nanti mudah. Baik. Untuk pendengar mungkin yang baru saja bergabung, kita sudah masuk dalam program khusus ya, Dialog Interaktif Ramadan bersama UHAMKA, dan pada pagi hari ini temanya adalah Marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Pendengar bisa bertanya langsung ya dengan Ustadz Muhib ya melalui telepon di 0215869000 atau WA 0811806543. Berbicara mengenai tujuan, Pak Ustadz, ibadah yang dilakukan umat Islam kan selalu ada tujuannya ya. Nah, tujuan puasa yang dilakukan umat Islam selama Ramadan itu, bisa dijelasin ke pendengar? Jadi kalau kita baca Quran soal tujuannya itu kan jelas. Jadi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun itu tujuannya itu agar kamu bertakwa. Nah, takwa ini sebenarnya tujuannya. Mmm. Masalahnya takwa itu apa kan itu. Jadi takwa itu dari kata al-wiqayah. Al-wiqayah itu sebenarnya kemampuan untuk berhati-hati dan itu dimulainya dari puasa. Mhm. Jadi al-wiqayah itu hati-hati. Makanya eh, Hudzaifah itu pernah ditanya Umar bin Khattab, tahu takwa itu apa? Ke Umar disampaikan ke Umar, ya Umar pernah nggak jalan di tengah jalan yang banyak duri? Ya pernah. Terus kamu ngapain? Ya pasti sangat hati-hati karena banyak duri. Nah, itulah takwa. Jadi takwa itu kemampuan kita untuk berhati-hati. Nah, berhati-hati dan mengendalikan diri itu adalah tujuannya sebenarnya orang kalau dia mampu berhati-hati, mampu mengontrol diri, berarti itu adalah bentuk kedaulatan diri. Bentuk diri yang bebas, hilang dari ketergantungan. Karena dia bebas tuh. Dia bisa kontrol dirinya. Mhm. Bukan kemudian orang ke timur, dia ikut ke timur. Orang ke barat, ikut ke barat. Dia nggak bisa kontrol diri. Orang yang lain emosi, itu ikutan emosi. Yang lain diam, dia ikut diam. Dia nggak bisa kontrol dirinya sendiri. Nah, kemampuan inilah sebenarnya tujuan dari puasa itu. Jadi mengendalikan diri dalam bentuk ya membebaskan diri dari keikatan-ikatan, ikatan materi kita hilangkan, ikatan nafsu kita hilangkan dulu, ikatan pikiran yang mengganggu kita hilangkan dulu, sehingga kita betul-betul bebas untuk berdaulat. Oh ya, saya menentukan ini karena diri saya, bukan saya menentukan ini karena orang lain. Nah, disitulah sebenarnya takwa itu. Selain nanti tentu takwa itu gambarannya ulama tentu berbeda-beda. Ada yang nanti menggambarkan takwa itu ya biimtisali awamihi wajtina binawahi. Jadi mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan itulah takwa. Tapi itu adalah praktek dari takwa. Tapi makna takwa itu sendiri adalah soal kehati-hatian. Mampu mengendalikan diri, mampu mengontrol diri. Jadi ya hari ini saya kira kemampuan untuk self control itu betul-betul luar biasa karena sulit bagi kita ketika digoda dengan berbagai hal di luar kita. Misalnya Mhm. media sosial. Iya. Itu kan lihat saja kita yang kontrol sebenarnya algoritma di media sosial kita atau media sosial kita yang kontrol kita. Nah, bisa dicek itu. Nah, itu Iya. yang kemudian juga
perlu mengontrol diri. Nah, mengontrol diri itu ya perlunya ya dilatih puasa. Nah, itu sebenarnya tujuannya di situ, sehingga puasa itu sebenarnya jadinya adalah kekuatan kalau kita memang betul-betul bisa menahan diri, bisa mengendalikan. Karena itu tidak mudah ya. Iya. Orang kadang-kadang melakukan sesuatu karena pikiran orang, karena pembicaraan orang. Karena itu kita harus bisa melakukan upaya pengendalian diri. Gambarannya itu seperti bisa apa yang sering digambarkan Abu Nawas, meskipun itu cerita yang entah masyhur, tapi ceritanya entah dari mana kita tidak tahu, tapi itu bisa kita ambil hikmahnya. Jadi bagaimana orang tua dengan anak yang membawa seekor keledai. Ketika orang tua dan anak bawa seekor keledai hanya dituntun, orang bilang, masa cuma dituntun doang, padahal punya keledai. Ya udah, habis itu anaknya disuruh naik. Begitu anaknya suruh naik, orang ngomongin lagi, oh anak nggak sopan, masa bapaknya jalan kaki, anaknya naik. Akhirnya ya sudah, anaknya turun, bapaknya naik. Begitu bapaknya naik, orang komentar lagi. Itu bapaknya nggak kasihan apa anaknya jalan kaki enak-enakan di atas. Akhirnya dua-duanya naik. Dua-duanya naik, orang komentar lagi. Itu kalau dari kecil masa dinaikin dua orang. Ini serba komentar orang. Artinya kita memang butuh mengendalikan diri, kemampuan untuk melakukan kebebasan pada diri kita. Bebas yang betul-betul berdaulat. Jadi, bebas yang kita memang itulah yang kita inginkan. Nah, dan kita inginnya ya Allahus Samad. Bergantung itu Allah saja. Bukan bergantung pada uang, pada Hmm. gaji, pada atasan. Bergantungnya pada Allah. Nah, latihannya itu dia. Nah, kira-kira itu tujuan. Iya, Pak Ustadz, ini kan puasa tadi kan sampaikan mengendalikan diri, kemudian juga mengontrol diri serta kehati-hatian. Ini bila kita menjalani puasa, namun yang dikontrol atau yang dikendalikan hanya lapar dan haus, ini apakah kurang kesempurnaan dari berpuasa kita? Oke. Em, Kalau ditanya apakah itu cukup untuk dikatakan puasa, ya, Mhm, maka puasanya sah. Jadi puasanya sah. iya, Dan memang itulah dimulainya dari situ. Pengendalian diri yang paling utama. Kalau kata Imam Ghazali, memang mhm, dimulai dari pengendalian diri soal kemampuan kita mengendalikan makanan. mmm, Setelah makanan baru nafsu, nafsu kemaluan. Nah, dari situ baru kemudian dilatih untuk mengendalikan pikiran. Jadi makanya manusia itu lihat saja yang dimakan. Kalau yang dimakan apa saja itu pikirannya. mmm, Maka cek cara kita makan. Itu mengendalikan. Memang dimulainya dari situ tentang makanan. mmm, Kenapa kemudian di saat Ramadan kita juga diminta untuk mengendalikan nafsu, meskipun yang sudah suami istri tetap boleh berhubungan di malam hari. Jadi ada waktu yang dibolehkan. Artinya kita punya kendali. Kapan boleh, kapan tidak. Makanan juga sama, mana yang harus dimakan, mana yang tidak. Kalau selama ini makan itu yang penting makan, yuk dilatih lagi. Makan itu nggak sekedar makan, makan itu harus enak, mmm, ya nggak apa-apa. Makan itu harus indah, yuk dimulai. Makan itu harus bergizi, yuk dimulai. Harus sehat, yuk dimulai. Jadi nggak kayak kita yang ya makan itu yang penting murah banyak, jangan itu saja. Jadi, iya, makan yang dikendalikan, nah itu yang ya, memang mulainya dari situ. Jadi kalau dikatakan belum sempurna ya memang belum sempurna, tapi tentu apakah itu cukup? Cukup. Karena cukup mmm, untuk dimulainya di situ, mengendalikan makan itu. Jadi mengendalikan makan tentu bukan siang hari, tapi full 24 jam itu mengendalikan makan. Kalaupun mmm, harus makan dihitung porsi. Kalaupun harus makan dilihat ini dampak pada tubuhnya. Hingga kalau makan sekian nanti untuk enggak. Kalau makan sekian ini terawihnya gimana? iya, Atau makan ini cukup enggak untuk sampai sore tetap aktif. Jadi kemampuan kita berpikir tentang makanan itu sebenarnya juga proses mengendalikan diri. Nah itu kira-kira. Jadi kalau iya, makanan saja apakah cukup? Cukup kalau makanannya betul-betul memang dikendalikan. Nah itu cukup. iya.
Kalau makannya pas pas buka tadi sempat disinggung sama Ustadz, apa, seperti orang balas dendam itu gimana Ustadz? Apakah itu bisa dibilang sudah mengendalikan diri? Ya, ya itu belum mengendalikan diri, itu Hmm, justru kebiasaan kita untuk bukan mengendalikan diri, tapi hmm, punya hasrat untuk balas dendam, ya, usaha hasrat untuk menimpakan kekesalan suatu saat, dan hmm, itu penyakit yang tidak baik sebenarnya. oh, Sama seperti orang punya marah itu, iya, kan marah itu kemudian kelirunya kita kadang-kadang punya pikiran, awas saja kalau hmm, melakukan ini saya pasti begini. iya, Nah iya, itu salah. Jadi justru bukan itu, kita mengendalikan diri untuk yang sekarang, bukan kemudian oh nanti ini akan dia enggak, itu marah, itu dendam, bukan. ya, Sehingga mengendalikan diri ya seterusnya. Karena kalau kita punya rasa tadi balas dendam itu pasti keinginannya sejak awal. Jadi misalnya pengen makan banyak, berarti pikiran di awal sudah makan banyak hmm, karena balas dendam. iya, Tapi kalau nggak kepikiran udah lama kan makan apa saja. Bahasa Rasulullah ketika tanya ke istri Nabi itu, indah say, syai itu makanan apa saja. Nggak perlu kemudian persiapan buka puasa sudah disiapkan dari sahur gitu. Itu berarti seharian itu mikirin masaknya apa iya, kayak. Ya enggak, itu bukan itu malah fokus fokus makan. Nah, memang problem utamanya kebiasaan kita dan lingkungan kita ya. Kadang-kadang Ramadan itu kok malah pengeluaran makin banyak. hmm, Berarti ada yang nggak beres tuh. Makannya makin iya banyak nggak betul, beres. Jadi Ramadan itu bulan menahan makan. Tapi kok makanan makin banyak? Nah, berarti ada masalah. Jadi di situlah yang kita. Yuk kita latih. Latih untuk bisa membatasi diri. Bahwa ketergantungan kita kepada makanan itu sebenarnya nggak terlalu besar. hmm, Bahwa manusia harus makan, ya. Tapi bukan tujuan hidup makan itu. Itu gambarannya di situ. baik. Kita sapa pendengar juga ya Ustadz ya, yang ingin bergabung juga bisa melalui telepon di 0215869000. Ini ada WA dari Pak Darsono di Bogor. Assalamualaikum Pak Ustadz. Menanyakan bagaimana dengan keimanan seorang hamba, ia rajin sholat dan ibadah lainnya, tapi ia berkata ia berkata saya belum mampu menjalankan ibadah puasa, seolah puasa itu ibadah yang berat. Mohon penjelasannya dari Pak Darsono di Bogor. Baik. Eh, sebenarnya begini. Kalau kata Al-Quran sudah diwajibkan, kata kutiba alaikumusiyam, kalian diwajibkan puasa. Guru itu kalau mewajibkan muridnya, itu sebenarnya gurunya paham bahwa muridnya mampu. Maka kita ini kalau sudah diperintah dan diwajibkan sesuatu oleh Allah, sebenarnya Allah tahu manusia itu pasti mampu. Nah, pikiran manusia saja yang buat kita enggak. Kita pasti mampu. Nah, persoalannya adalah gimana kalau kita sholat aja lah, kalau puasa enggak. Nah, ini kita milih-milih namanya. Jadi kita enggak boleh. Enggak boleh. Jadi syariat itu enggak boleh yang mana yang saya suka, mana yang tidak. Enggak. Jadi beragama itu bukan dengan eh, pilihan kita, bukan dengan pikiran kita. Beragama itu dengan tuntunan apa yang diperintahkan Allah. Jadi itulah kenapa nanti empat hal tadi yang diperintahkan Allah di tahun kedua Hijriah, kiblat. Nabi sudah pingin, tapi kenapa Nabi tidak bisa menghadap ke kiblatnya ke Masjidil Haram? Belum ada perintah. Nunggu perintah. Ini pentingnya itu. Beragama itu karena perintah, bukan karena keinginan. Perang misalnya. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 109 itu digambarkan kita itu nggak boleh ikut-ikutan apa hasad seperti orang kafir. Tunggu saja nanti perintah. Kalau Allah sudah merintahkan perang, pasti perang. Karena sebelumnya nggak boleh perang. Nabi dan para sahabat dilarang perang, nggak boleh perang. Jadi tunggu perintah. Zakat juga sama. Banyak sahabat Nabi yang dermawan, banyak juga yang enggak. Tapi ada harus aturannya. Maka dihitunglah di situ. Jadi beragama itu harusnya dengan aturan, dengan tuntunan, bukan dengan
eh, semau kita. Jadi gambaran umum gini, beragama itu semampunya bukan semaunya, gitu ya. Kalau misalnya nggak kuat betul puasa, yakin, coba dulu. Nggak kuat sampai maghrib, yuk latihan. Nah, itulah para ulama dulu. Meskipun nggak ada itu puasa sampai zuhur, tapi ulama dulu membolehkan latihan. Namanya latihan. Sampai zuhur boleh, sampai asar. Ini namanya latihan, belajar. Belajar. Jadi kebiasaan kan butuh dilatih. Jadi silakan. Jadi terus gimana kita ya? Silakan dilatih. Yakinlah bahwa kalau sudah diwajibkan kita tidak ada yang tidak. Dan kita tidak boleh beragama dengan semau kita, tapi semampu kita. Nah, itu kira-kira. Iya, ini tentunya harus memang dimulai ya, Pak Ustadz ya. Ini ada pertanyaan lagi dari pendengar kali ini di Tangerang, dari Pak Irwan. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah benar perilaku buruk kita ditentukan dari kualitas puasa kita di tahun lalu? Kemudian misalnya puasa tahun ini kita perbaiki kualitas puasa atau perilaku kita di bulan Ramadan ini, apakah perilaku kita setahun kemudian akan baik? Terima kasih dari Pak Irwan di Tangerang. Baik, sebenarnya kalimat itu muncul dari persoalan pembiasaan. Hmm, Kalau kebiasaan itu sudah kita lakukan, maka kebiasaan yang kita lakukan itu lebih dari 20 hari. Makanya nanti ada penelitian tentang 21 hari itu. Jadi kalau orang membiasakan sesuatu lebih dari 20 hari, hari ke-20 dan seterusnya, itu dia akan membiasakan diri dengan refleks, hmm, tanpa harus dipaksa. Misalnya, pengen biasa bangun jam 2 pagi. Paksa aja pakai alarm, apapun. Gimana cara jam 2 pagi. Nah, kalau sudah kebiasaan lebih dari 20 hari, hari ke-21 itu, beberapa peneliti psikolog itu, dia akan refleks, pasti bangun. Nah, gambaran itulah sebenarnya yang diinginkan kalau puasanya itu baik, hendaknya 11 bulan berikutnya itu hmm. menjadi baik. Jadi itulah gambaran. Kalau gambaran dari Imam An-Nawawi itu menganalogikan anak-anak Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Anak-anak Nabi Yakub itu kita tahu yang di awal solehnya itu yang gambarnya adalah Nabi Yusuf. Dan karena Nabi Yusuf itulah 11 saudaranya nanti dimaafkan dan dianggap baik amalnya. Jadi gambarannya begitu. Di Hmm. satu, tapi dia memperbaiki. Nah, itu gambarnya nanti. Nah, tapi selain itu ada juga anggapan begini. Nah, nanti sering kali kita dengar bahwa di bulan Ramadan itu surga itu dibuka, pintu surga dibuka. Difutihat abu abul jannah. Kemudian wa ghuliyat abwaab benar, pintu-pintu neraka ditutup. Wasufitatis sayadin. Jadi setan-setan dibelenggu. Kalau setan dibelenggu, kenapa manusia masih ada yang berbuat salah gitu? Iya. Sebenarnya begini, hadis itu sebagian ulama mengatakan itu ingin menggambarkan bahwa kalau di bulan Ramadan itu itulah terlihat sebenarnya siapa kita. Hmm. Orang yang rindu Allah, maka di bulan Ramadan dia makin rindu. Orang yang menginginkan banyak ibadah di bulan Ramadan dia pasti banyak. Orang yang inginnya makan, ya di bulan Ramadan pikirannya makan. Nah, karena setan sudah dibelenggu. Terus setannya siapa? Setannya itu kita sendiri. Jadi setan dibelenggu itu gambarannya jangan menyalahkan orang lain kalau kita melakukan kesalahan. Karena inilah kita latihan ngontrol diri kita tadi, tidak bergantung pada orang lain. Nah, sehingga kalau kita sudah biasa, ya insya Allah 11 bulan berikutnya kita menjadi lebih baik. Jadi kalimat tadi sebenarnya sumbernya karena beberapa riwayat itu. Jadi bukan apakah pasti bahwa kalau Ramadan kita baik 1 bulan berikutnya sudah pasti baik, ya belum tentu juga, tapi gambarannya Hmm. begitu Ramadan itu kita baik, maka kebiasaan itu selayaknya pasti akan berlanjut. Kebiasaan. Nah, itu kan. Ya, jawaban untuk Pak Irwan ya di Tang ya, Pak Ustadz namun
Biasanya kan memang, masyarakat luar biasa ya. Saya juga melihat, malam tadi bagaimana masyarakat antusias untuk menjalani mulai tarawih ya, kemudian juga di pasar juga ramai. Tapi, tadi kan Pak Ustadz, menyampaikan bahwa seharusnya sih sudah terbiasa ya, dari udah menjalankan 20 hari terbiasa. Mungkin untuk menahan lapar hingga nanti berbuka sudah terbiasa, namun untuk ibadah-ibadah lain seperti tarawih itu justru malah mereka cenderung semakin berkurang. Itu gimana Pak Ustadz? Nah, itu tadi. Jadi Mmm, jangan-jangan kita ini eh, di kalimat marhaban ya Ramadan nih, selamat datang bulan Ramadan itu yang dipikir bukan Ramadannya. mmm, Yang dipikir itu jangan-jangan nanti Syawalnya. Jadi hebohnya di awal nanti kan mhm, soft tarawih itu berkurang tuh. iya. Nah, soft tarawih berkurang nanti softnya di mall itu makin naik. Di pasar itu Indah makin ya? naik. Tidak. Nah, berarti yang dipikirkan sebenarnya kan Idul Fitrinya. Yang dipikirkan adalah mungkin soal hartanya. Nah, ini yang kemudian justru kita diminta untuk dikendalikan. Dikendalikan. Jadi jangan justru malah lo kok dipikirkan malah dunia lagi, padahal Mmm, kita dilatih untuk mengendalikan diri dalam persoalan dunia. mmm, Kok malah dipikirkan nanti eh, mudiknya itu baju barunya harus berapa, iya, kendaraannya baru apa tidak, bukan itu. Nah, ini yang kemudian keliru. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya ya yuk kita latih. Dilatihnya apa? Jangan kita itu ya kalau orang dulu nyebutnya anget-anget tai ayam gitu ya. mmm, Semangatnya di awal doang ya. Tapi iya, dibalik. Jadi kalau di awal itu ya semangat boleh, tapi jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi. Tapi diusahakan naik dikit-dikit. Jangan langsung naik tinggi, nanti pasti turun itu. mmm, Ini turun. Misalnya, wah ini hari pertama ini pengen ngaji 5 juz. Jangan. Kalau yang nggak biasa. iya, Kalau yang biasa silakan. Kalau yang nggak biasa, sudah 1 2 halaman dulu. Besok nambah lagi 3 halaman. Besok lagi 4 halaman. Jadi melatihnya naik. Jangan dikas hari ini 2 juz. Pasti besok enggak. Jangan tunggu. Jadi ya, jangan di itu anget-anget tai ayam itu. Jadi jangan langsung digas di ya, awal. gasnya pelan-pelan. Jadi gasnya pelan-pelan. Gasnya pelan-pelan. Jadi gasnya pelan-pelan. Sehingga kita lihat celahnya, kita lihat kemampuan kita. Fisik kita kan kadang-kadang kalau nggak biasa puasa nggak kuat. Ya sudah, Mmm, pelan dulu. Sehingga makin lama makin naik. Jangan kemudian semangat makin lama makin turun ya. Kalau sudah turun mesin itu repot. Nah, itu gambarannya. Hingga yang dipikirkan itu nanti Idul Fitri, jadi bukan marhaban ya Ramadan lagi. Ini kita mikirnya Idul Fitri sebenarnya. ya itu Nah, balik lagi ke sebelumnya yang disampaikan Pak Ustadz juga ya, tujuannya, tujuan awalnya tuh apa? Itu kalau misalnya tujuan itu justru, berubah di tengah jalan itu bagaimana Pak Ustadz? jadi eh, bisa nggak sih orang di tengah jalan kemudian tujuannya berubah? Mhm, Bisa, tapi setidaknya itu orang berubah tujuan itu karena dua. Pertama, dia tidak siap mmm, dengan tujuan yang pertama, iya, atau dia punya pikiran bahwa ada tujuan lain yang lebih indah. Dan ini yang kemudian namanya syahwat. Jadi syahwat itu kenikmatan sedikit, tapi dia melenakan, yang membuat kita akhirnya gagal. mmm, Jadi kalau ada orang pengen jalan-jalan dari Jakarta, memang niatnya awalnya dari Jakarta ke Surabaya misalnya, kenapa di Jogja berhenti nggak lanjut? Itu hanya dua kemungkinan. Dia memang nggak punya bekal untuk lanjut, mmm, itu dia pikir di Jogja kayaknya lebih enak daripada Surabaya. iya, Nah, ini juga sama. Ini tujuannya misalnya tujuannya pengen eh, punya kebiasaan biar sholat malamnya ringan, atau iya, nambah hafalan Quran. Tiba-tiba di tengah jalan kok berhenti. Nah, berhenti itu dua kemungkinan. Dianya yang nggak kuat fisiknya, artinya dia yang sudah nyerah. Nah, nyerah itu bisa jadi karena tadi ngegasnya terlalu tinggi. Nah, atau dia ngerasa ada yang lain. Nah, yang lain inilah yang namanya syahwat. mmm, Nah, syahwat itu yang perlu kita hati-hati. iya. Tapi Karena memang godaan kanan kiri itu banyak. selalu ada saja godaan ya di tengah bulan suci Ramadan meskipun tadi ya ada kalimat mengenai dibelenggu setan ya, Pak Ustadz ya? Nah,
Godaannya sebenarnya di kitanya, Iya. bukan di orang lain ya, kitanya. Nah, itu setannya. Setannya itu kita, itu. Setannya bukan orang lain. Ya, Pak Ustadz, ibadah dalam Islam kan selalu ada tuntutannya ya. Bagaimana tuntutan ibadah puasa dari sahur sampai berbuka yang diajarkan Nabi? Baik, tuntunan ibadah puasa. Hmm. Sebenarnya sebagaimana kita tahu ya, mulai sahur tentu ketika terbit fajar, waktu subuh, kita kemudian dimandikan untuk tidak makan dan minum, juga menahan syahwat sampai nanti maghrib. Nah, kemudian setelah berbuka kita ada sunnah-sunnah yang lain, ada sunnah kita disunahkan untuk sholat tarawih, mensegerakan berbuka. Saya kira itu bisa banyak dibaca, tapi saya ingin sampaikan begini. Hmm. Soal tuntunan ini sebenarnya tiga hal saja. Pertama, lakukan sebanyak mungkin hal positif. Ya positif itu ngaji ya tentu Iya. bagus. Bekerja juga bagus. Apapun itu, yang penting hal positif. Kemudian jangan sampai lengah atau punya kemalasan. Ya, capek ini enggak. Apa jangan ada malas. Kalau misalnya fisik kita memang enggak kuat ya istirahat. Hmm. Fisik bukan pikiran, fisik kita. Jadi jangan bermalas-malasan. Banyakkan hal positif, kemudian jangan bermalas-malasan. Yang ketiga, coba lakukan kebaikan ke orang lain, tebar kebaikan. Mungkin entah posting sesuatu yang Hmm. positif, bantu orang. Kalau Rasulullah itu paling banyak sedekah di bulan Ramadan, yang mana riwayat para sahabat paling banyak ibadahnya di bulan Ramadan. Memperbanyak mengaji karena Rasulullah itu ketika bulan Ramadan selalu talaki langsung kepada Jibril untuk baca Quran. Nah, itu kita lakukan. Nah, jadi lakukan sebanyak mungkin hal positif. Nah, kalau kita pikir banyak godaan, nah, godaan itu akan ada kalau kita tidak persiapkan. Gimana mempersiapkan? Maka persiapkanlah lingkungan kita. Jadi gimana caranya mikirnya nggak mikir makanan terus. Ya jangan diskusi sama orang yang mikirnya makan terus. Atau jangan posting atau buka Instagram yang isinya makanan terus. Jadi lingkungan kita memang harus kita kondisi. Qurannya yuk disiapkan, yang belum disiapkan. Terus tempat khusus sholat di rumah disiapkan, kalaupun bisa ke masjid disiapkan. Jadi ada persiapan-persiapan. Nah, itu tuntunan ibadah puasa kita dari sahur sampai berbuka, banyak berbuat baik, kebaikan pada orang lain, pikir hal positif, tidak bermalasan. Kalau waktunya sholat ya sholat. Bekerja apakah libur? Nah, ini kelirunya. Puasa itu diperintahkan menjelang perang Badar. Artinya saat perang Badar itu sebenarnya kondisinya puasa. Kalau begitu puasa itu apakah tetap bekerja? Ya, tetap bekerja seperti biasa. Hmm. Jadi, nah cuma di kita kadang-kadang kantor-kantor kan diminta menghormati yang puasa, akhirnya jam kantornya dikurangi. Iya. Nah, apakah itu bagus-bagus kalau dikuranginya diganti ibadah? Masalahnya dikurangi diganti tidur. Kelirunya kan dikurangi diganti tidur. Dikurangi untuk memperbanyak persiapan buka puasa. Jadi yang spesial itu bukan puasanya, yang spesial itu bukan Ramadan itu ada bukan tarawihnya. Kadang-kadang yang spesial itu buka puasanya. Ini salah konsep nanti begitu. Iya. Nah itu ya. Ya, ini juga kan mungkin di awal-awal bulan Ramadan ini biasanya juga ada masyarakat yang masih melakukan penyesuaian, kemudian akhirnya malas bergerak atau jadi kurang aktivitas. Tadi sebenarnya harus melakukan banyak hal positif, Pak Ustadz. Hmm. Jadi, nah itu dia pembiasaan di awal memang kadang-kadang berat. Orang nggak Hmm. biasa lari maraton disuruh lari maraton ya. Tapi kita ya namanya manusia itu bisa berlatih. Jadi bisa berlatih. Tinggal pilihannya mau melatih untuk kuat atau kita sebenarnya menyerah sejak awal. Menyerah sejak awal ya udahlah tidur aja lah orang nggak kuat. Enggak. Padahal kita bisa, yakin saja kita bisa. Kalau ya kalimatnya begini, kalau Allah izinkan kita sampai pada bulan Ramadan,
sebenarnya Allah izinkan juga kita untuk melakukan banyak kebaikan di bulan. Jadi yakinlah itu tidak terjadi. Jadi, Allah izinkan kita sampai hari ini bisa masuk di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Nah, yakinlah berarti Allah izinkan di bulan ini kita banyak melakukan. Sehingga kita nggak kepikiran berat ini. Nggak ada yang berat. Soal sedekah ya semampunya, ngaji semampunya. Yang penting tidak semaunya. Jadi pikirannya begitu. Ini semampunya apa semaunya? Kalau semampunya yuk. Tapi kalau semaunya jangan. Kira-kira. Ya, Pak Ustadz, ini ada satu pendengar dari Bandung, Pak Doni. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Ustadz mau tanya, apa apa tips biar semangat puasanya, Pak Doni di Bandung. Kemudian ada Pak Fatir di Ciledug menanyakan, ini kan ada apa ini? Menyampaikan bahwa bila sakit kan tidak diwajibkan puasa. Namun apakah bisa diganti dengan zakat? Pak Fatir ya di Ciledug ini melalui WA juga. Pak Fatir dan Pak Doni. Pak Ustadz Baik. silakan. Jadi eh, yang pertama gimana caranya semangat puasa? Kita itu semangat melakukan sesuatu, akan semangat melakukan sesuatu itu setidaknya karena tiga. Kedua, yang seperti tadi rindu itu. Kita kan semangat itu. Iya. Kita kalau mau mudik kan semangat itu. Kenapa mudik itu semangat? Ya tadi itu. Kita ada harapan. Artinya ada target. Kalau ada harapan ada target. Kalau nggak ada target ya nggak semangat. Ya, ya tulis aja. Kalau misalnya nggak dipikir apa sih? Biar kita semangat ya tulis. Iya. Ya, kalau nggak bisa dipikiran saja itu. Jadi harapan kita Ramadan ini apa? Kalau nggak ada ya ditunjuk, dihadirkan. Kalaupun pengen semangat lagi, coba pikirkan apa yang bisa kita kenang dari Ramadan yang dulu. Atau kemudian yang ketiga, ya biar semangat sebenarnya kekurangan kita apa. Jadi orang kalau merasa dirinya kurang, dia akan semangat untuk memperbaiki. Tapi kalau dia ngerasa sudah cukup, nah dia akan kurang semangat untuk memperbaiki. Sama seperti orang kalau dia di pikirannya nih, kalau ada orang punya pikiran, hidup miskin juga enak, pasti malas kerja. Hmm. Jadi bodoh itu nyaman nggak? Ya, kayaknya bodoh itu nyaman-nyaman aja ya, malas belajar. Jadi pikir kita sebenarnya kurangnya apa? Kalau nggak sadar kurangnya apa, kita juga nggak punya harapan, apalagi kita nggak punya kenangan, ya semangatnya lemah. Makanya memang ya ini bulan introspeksi diri, yuk kita mulai. Hmm. Kita mulai saja introspeksi diri. Sebenarnya kita ini kurangnya apa? Nah, disitulah kita. Kemudian yang kedua, puasa itu eh, kalau tidak bisa puasa, sakit bukan diganti zakat, tapi gantinya namanya fidyah. Jadi fidyah itu memberi makan orang miskin. Misalnya yang sakitnya dia sakit usianya sudah 65 atau 70 yang kayaknya kalau ganti udah nggak bisa. Boleh Iya. nggak ganti fidyah? Boleh. Atau ibu yang baru melahirkan menyusui anak kecil karena dia kalau mengganti dia harus memastikan ASINya, khawatir anaknya atau dia sedang hamil misalnya, khawatir anak dalam kandungannya bermasalah, ya boleh diganti ya, ini boleh. Meskipun kalau Hmm. kita baca Quran ya, baca Quran itu sebenarnya ada kalimat wa alal ladzina yutiquna fidyatu ta'amun miskin. Dan bagi mereka orang yang mampu punya duit tapi nggak bisa puasa, boleh diganti fidyah. Maksudnya ini, sejarahnya itu asli. Sejarah aslinya di awal Ramadan, yang nanti setelah itu dihapus. Setelah itu dihapus, yakni pada masa tahun pertama Ramadan itu, tahun pertama perintah puasa Ramadan itu, Hmm. bagi orang kaya yang malas puasa atau merasa puasa itu berat, boleh diganti fidyah meskipun nggak sakit. Itu pada awalnya. Karena apa? Karena nggak yang nggak biasa puasa tiba-tiba jebret disuruh puasa itu memang agak tegang itu pikiran. Yang enggak ini nggak makan pagi sampai malam, gambarannya tegang.
Makanya di awal itu boleh. Tapi karena ini sudah berlalu dan sudah difahami sering, orang sudah pernah lihat puasa, orang ternyata tidak ada mati karena puasa, ya berarti orang mampu. Karena itu fidyah, bayar fidyah itu bukan mereka bagi yang kaya, tapi mereka yang sakit, yang tidak bisa disembuhkan, ya boleh saja dia bayar fidyah. Jadi bukan zakat, tapi fidyah. Boleh. Nah, fidyah itu sekali makan orang miskin. Sebagian mengatakan ya 1,5 liter beras, ada yang hitungnya seperti itu. Tapi kalau sederhananya para ulama begini, fidyah itu kita rata-rata sekali makan itu yang nyaman buat kita itu berapa, kalau Hmm, ganti rupiah, nah sekian rupiah itulah kita yang berikan kepada Allah. Nah itu fidyah. iya. Ustadz, ini ada satu lagi pertanyaan yang masuk masih melalui WA dari Ibu Ayu di Depok menanyakan, kapan baiknya Ustadz untuk mulai mengajarkan anak berpuasa? Silakan Ustadz. Baik, mengajarkan anak berpuasa, kapan baiknya? Ya baiknya tentu dimulai dilakukan sama seperti sholat. Karena nanti sebagian ulama mengatakan bahwa kewajiban-kewajiban ibadah ini, mukallafnya kan ketika balik. Nah, puasa itu dia memang menjadi kebiasaan. Kalau zakat kan bukan pembiasaan. Zakat itu kalau dia mampu ada uang baru zakat. Iya, Tapi puasa dan sholat itu nanti dia sama, dia menjadi pembiasaan, nggak lihat orang itu mampu atau tidak. Kalau begitu dimulainya kapan? Dimulainya memang sebelum balik, dimulai balik papan. Ya wajarnya seperti sholat itu. Bagaimana kata Nabi? Kata Nabi, muru awladakum bisolah wa wasabun sinin. Diperintahkanlah anakmu itu sholat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum bi'asr. Dan pukul mereka ketika usia 10. Gambarannya usia 7 silahkan dimulai. Usia 7 ya berarti kita SD, kelas 1, kelas 2 sudah dimulai. Sudah dimulai. Tapi kalau nggak kuat, kasihan. Nah, kasihan itu sebenarnya kadang-kadang pikiran orang tua. Anak kadang-kadang pengen saja, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya anak mau udah lapar banget pengen makan, ya sudah kasih. Namanya latihan. iya, Latihan. Sama seperti anak kecil latihan sholat. Ya salah-salah sedikit nggak apa-apa. Tapi setidaknya dia paham, oh ini waktunya di sinilah dia. Beginilah caranya rukuk. Nah, itu puasa. Dia mengikuti. Sehingga nanti kalau sudah punya kebiasaan dari umur 7, umur 10 dia sudah biasa. Karena umur 10 ke atas, gambarannya dia sudah balik. Yang iya. laki-laki sudah menjadi besar, yang perempuan sudah menjadi, maka dia kemudian siap. Tapi kalau nggak ada persiapan, tiba-tiba sudah balik, kemudian bilang, ah sudah balik, berarti besok wajib puasa. Nggak pernah Kaget. latihan puasa. Ya, makanya perlu ada pembiasaan itu. Para ulama mengatakan puasa itu sama seperti dibiasakannya dengan sholat. Karena dia pembiasaan yang tidak dituntut kaya miskin, tidak dituntut status sosial. Kalau zakat harus status sosial. Haji harus status sosial. Hmm, Tapi kalau puasa dan sholat itu tidak ada kaitannya status sosial. Nah, itu kira. baik. Ustadz Muhib, terima kasih atas waktunya dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar El Sinta pada pagi hari ini. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Pak Ustadz Muhib dan tentunya selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.